Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai modul ajar. Dengan saya Rizka Ramadhani Sianturi dan teman saya Gita Dwi Amanda. Oke, selamat pagi semuanya. Apakah hari ini kalian sudah bersemangat untuk belajar? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai kepercayaan kita masing-masing dan akan dibawakan oleh Fatia. Nah, silakan memimpin doa Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita memulainya dengan doa dan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Fatia. Selanjutnya akan di absen sama Ibu Gita. Oke, sebelum belajar dimulai, kita akan mengabsen dulu ya. Ibu absen dulu. Fatia Ulfa, Saya Anissa Rahma, Esa Laila, Hadir Bu. Afifah, hadir Bu Gita. Gadis, Cinta Ramadhani, Hadir. Novi Sulistia, Nurul Mahira, Hadir Bu. Firna Aulia, Mailani Aprilia, Wanda Anastasia, Mawaria, Saya Bu. Elvira Mahfuzah, Terkasih, Uci Cahyani, Muhammad Rizky Jamil, Rida Akila, Nadia Apriani, Rizka Ramadhani Sianturi, Akbar Balayagi, Iman Haram, Hadir Bu. Dea Istiananda, Fadila Haryati, Isanul Akli. Oke, baik. Kan udah diabsen sama Ibu Gita. Nah, di sini kalian masih ingat gak perkalian berulang? Enggak. Kalau 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya berapa? Apakah arti dari bilangan berpangkat itu? Arti dari bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang terdiri dari basis atau disimbolkan sebagai A dan pangkat yang disimbolkan sebagai N. Atau adapun dalam bentuk penulisan matematikanya adalah A pangkat N. Lalu maksud dari A pangkat N ini seperti apa? Misalkan ada suatu perkalian A di mana banyaknya itu kita tidak tahu atau kita simbolkan banyaknya itu sebanyak N, maka bentuk penulisan dari perkalian ini bisa kita sederhanakan menjadi A pangkat N, di mana artinya bahwa perkalian A yang dikalikan sebanyak N. Lalu apa kegunaan dari bilangan berpangkat ini? Kegunaannya itu untuk menyederhanakan penulisan dari perkalian bilangan yang sama. Misalkan di sini ada 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 dan dikali 6 seterusnya. Bentuk perkalian ini bisa kita sederhanakan menjadi bilangan berpangkat. Kita tinggal menentukan berapa banyaknya 6 yang ada di sini. Ternyata 6 yang ada di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga adapun penyederhanaan penulisannya bisa kita tulis sebagai 6 pangkat 7, yang menandakan bahwa 6 itu akan kita kalikan sebanyak 7 kali. Nah, di sini kan kita udah melihat tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, dari kalian siapa yang bisa menyimpulkan bilangan eksponen? Apa itu Apa itu eksponen? Satu orang aja. Karena Siapa yang bisa? siapa yang bisa tunjuk tangan nanti kasih permen 1. Kalau udah pulang ya. Oke, siapa? Eksponen itu pasti
Baik anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran matematika sesuai jadwal dari jam yang pertama sampai jam yang ke-10. Udah, jalanin aja. Karena sebuah motivasi yang berkata, jika kamu tidak mau merasakan kewajiban belajar, maka kamu menanggung pahitnya kebodohan. Yang pertama ada perkalian eksponen, dinyatakan dengan A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah pangkat N. Contoh soalnya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 tambah pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 7. Yang kedua pembagian eksponen, dinyatakan dengan A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang pangkat N. Contoh soalnya 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 6 dikurang pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3. Yang ketiga, perpangkatan eksponen, dinyatakan dengan A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali pangkat N. Contoh soalnya 4 pangkat 2 pangkat 5 sama dengan 4 pangkat 2 kali pangkat 5 sama dengan 4 pangkat 10. Yang keempat, perpangkatan dari perkalian 2 bilangan atau lebih, dinyatakan dengan A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Contoh soalnya 5 kali 6 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 dikali 6 pangkat 3. Yang kelima, perpangkatan bilangan pecahan, dinyatakan dengan A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contoh soalnya 4 per 2 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Yang keenam, bilangan perpangkatan negatif, dinyatakan dengan 1 A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Contoh soalnya 1/3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat negatif 4, atau 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1/3 pangkat 4. Yang ketujuh, bilangan berpangkat pecahan, dinyatakan dengan akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per pangkat N. Contoh soalnya akar pangkat 2 dari 4 pangkat 6 sama dengan 4 pangkat 6 per pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3. Yang kedelapan, bilangan berpangkat 0, dinyatakan dengan A pangkat 0 sama dengan 1. A tidak boleh 0 itu sendiri. Jadi berapapun angkanya, jika pangkat 0 maka hasilnya 1. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan yang telah Bapak berikan? Yang lain? Apakah tidak ada tugasnya, Pak? Berapa? 8. Nice. Nah, kalau dia tadi perkalian, pangkatnya gimana ini? Kalau pembagian pangkatnya di kurang. Oke, pintar. Nah, kalian tadi kan udah lihat videonya. Nah, nanti rumus itu yang bakalan kalian pakai untuk menjawab soal. Sebelumnya kita akan ice creaming dulu. Es breaking ya. Berdiri dulu semuanya.
bertepuk. Gimana nih? Ini kalau misalkan dapat kayak begitu, dia sebutin angkanya berapa. Kalau dia bernapas, bernapas. Kalau Dia berapa tadi? bertepuk. Kalau bertepuk. Kalau berhitung itu kan Kayak misalnya ini kelipatan 2. Nah, misalnya dari 1, 2, berarti dia 2, dia berhitung 2. Coba ini, coba bilang dua. Terus bernapas. bernapasnya sampai 4 kali. Bernapas 2 kali. Enggak, berhitung bernapas bertepuk. Berhitung bernapas Dia bertepuk. tiga. Dia emas. Berarti Iya. dia. Terlalu gampang ya kelipatan 2. Oke, mulai dari dua per satu. Oke, dah. Mulai dari ke kanan. Kanan. Dua. Mana kanan tuh? Kanan tuh ya. Oh, Mulai dari Uci. Sekali lagi ya. iya. Menghirup udara. Ya udah, Kak, yang Kak. Kenapa pingsan? Tapi jangan lama, masa pikir dulu. Oke, ulang ya. Sekali lagi nih ya. Oke, baru. Dimulai dari Dea ke kanan. Tapi biar seru. Dia bawa apa tuh? Nah, lihat ya. Firna Aulia. Mungkin Bebe. Itu princess atau Tarzan? Yang
4 anak. Enam cinta. Nah, ini yang kelompok 2. Lanjut ke kelompok 3. Iya. Ya iya. Itu dua satu. Oke, lanjut kelompok 4. Dua satu. 24 Dea. Oh iya kanan. Masih satu. 19 Rida. Oke, lanjut kelompok 5. Itu tinggal 3 dulu. Dua Akbar. Terus 7 Novi. Berempat kok. Iya, Kak. Dibaca petunjuknya ya, dan juga petunjuknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang eksponen. Pada akan dijelaskan oleh Adri. Yang soal pertama soalnya ubah sequence berikut ke bentuk eksponen dan sederhanakan jika memungkinkan. Soal pertama ada 3 kali 3 kali 3 pangkat 2 dikali 3. Ini karena bentuk sama, jadi kita bisa 3 aja ya, 3 pangkat 1 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Karena bentuk sama, pangkatnya dijumlahkan. Jadi 3 pangkat 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1 menghasilkan 3 pangkat 5. Terus dibandingkan jadi 243. Oke, bentar. Ada yang beda dari kelompok lain? Enggak sampai itu tadi. Kalau dia sampai 3 pangkat 7 juga udah benar, karena di petunjuk soal kan diminta sampai situ saja. Ya, ya. Ada yang beda?
Oke, lanjut soal nomor 2. Oke, yang kedua soalnya tak perlu 5 dikali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Jadi kalau diubah 5 ini jadi 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 2 dikali lagi 5 pangkat 3. Kalian kerjakan dalam kurung-kurung. Ingat apa? Sistema operasi bilangan kerjakan dalam kurung-kurung. 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 2 itu jadinya 5 pangkat 1 ditambah 5 pangkat 1 ditambah 2 dikali 5 pangkat 3. Ini yang menghasilkan 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Tambahkan lagi ini ya pangkatnya. 5 pangkat 3 ditambah 3 sama dengan 5 pangkat 6. Ada yang beda? Ada yang menanggapi? Oke, lanjut nomor 3. Berarti sama semua jawabannya. Kalau beda dibilang ya. Kegiatan 2. Soalnya kenapa? Jadi kami tadi diangkat kita. Ya udah lihat dulu sampai akhir, siapa tahu ada yang beda. Kalau nomor terakhir nanti coba cerita. Kalau sama juga Oh. Kalau sama semua, Beda udah aja. nggak usah. Ini 1, 2, 3, 4. Ya udah soal cerita orang itu aja. Kalian nggak usah ikut soal cerita yang kalian lagi ada sampai 3. Kalian sampai bagian 2 aja. Dua ya? Ya. Baik. Oke, lanjut kegiatan 2. Soal pertama, sederhanakan bentuk berikut menggunakan sifat eksponen. Soalnya berbeda ya. 4 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Ini kalau sederhanakan jadinya biar gampang kita sederhanakan dulu ya Bang. Jadi sama 2. 4 itu kan sama dengan 2 pangkat 2 ya. Iya. Jadi 2 pangkat 2 pangkat 2 dikali 2 dikali 2 pangkat 3. Ini menghasilkan 2 kali kalau dalam kurung pangkatnya tambah ya. Kita dikalikan 2 dikali 2. Jadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 menghasilkan 2 pangkat 4 tambah 3. 2 pangkat 3. Oke, ada yang berbeda jawabannya? Oke. Oke. Boleh kalau kelompoknya mau gantian. Berapa jadi? Lanjut ke gambarnya. Selesaikan dan tuliskan setiap langkah-langkah dengan jelas. Soalnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 pangkat 2 lagi per 2 pangkat 5. Nah, ada yang apa? Ada yang masih tunjuk jangan tunggu ya. Jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 pangkat tambahkan ya. 2 pangkat 3 ditambah 4 per 2 per 2 pangkat 5. Dengan 2 pangkat 3 tambah 4 pangkat 7. 2 pangkat 7 dikali pangkat 2 per 2 pangkat 5. Kalau 20 pangkat dikali lagi sama dengan 2 pangkat 14 per 2 pangkat 5. Baru karena ini per itu dengan bagi ya, jadi 2 pangkat 14 dibagi 2 pangkat 5. Kalau karena basis sama, maka dikurangkan terbagi 2 pangkat 14 dikurang 5 sama dengan 2 pangkat 19. Sama. Ada yang berbeda? Soalnya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 baru pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4. Dengan berdasarkan dulu 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 3 ditambah pangkat ya. 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4 dengan jadi ini 3 pangkat 5 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4. Jadi pangkat dan 10 dikalikan ya. 5 kali 2 10. 3 pangkat 10 dibagi
dibagi 3 pangkat 4. Karena bagian di pangkat itu kurang berapa? 3 pangkat 10 dikurang 4 dengan 3 pangkat 4. Pas. Udah itu ya. Selanjutnya buat soal sampai sini ada yang mau menanggapi atau yang berbeda mungkin satu soal lagi. Ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelompok 5 ingin menjawab kegiatan pertanyaan ketiga, yaitu sebuah perusahaan percetakan memiliki mesin cetak. Mesin H dapat mencetak 4 pangkat 2 buku per jam, sedangkan mesin B dapat mencetak jumlah buku 3 kali lipat daripada mesin A. Tentukan jumlah buku yang dicetak mesin B dalam bentuk eksponen. Di sini disebutkan bahwa mesin A itu 4 pangkat 2. Di bawahnya aja. A 4 pangkat 2 dan B itu 4 pangkat 2 sama dengan berapa? 16. Dan D itu 3 kali lipatnya 4 pangkat 2, jadinya 3 kali 16 sama dengan 28. Sekian dari jawaban punya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang beda lagi? Kan sesuai petunjuk hadiran jumlah buku yang dicetak mesin A kan 4 pangkat 2. Nah, terus ingat bahwa mesin B mencetak 3 kali lipat dari mesin A. Jadi kan kalau nggak bisa 3 kali lipat itu anggap aja kayak 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Maka disederhanakan menjadi 4 pangkat 2 pangkat 3. Punya penjelasan. Terus di sini kan karena ini perkalian, maka pangkatnya bisa dikali dengan 4 pangkat 2 kali 3 sama dengan 4 pangkat 2. Perhatikan jumlah buku yang dicetak di mesin A kan. Di mesin A itu berapa dia? 4 pangkat 2 kan. Nah, terus di petunjuk kedua ingat bahwa mesin B mencetak 3 kali lipat dari mesin A. Nah, untuk soalnya sebuah perusahaan percetakan memiliki mesin cetak. Mesin A dapat mencetak 4 pangkat 2. Inilah mesin A yang tadi kan. Mencetak buku 4 pangkat 2 buku per jam. Sedangkan mesin B dapat mencetak jumlah buku 3 kali dari mesin A. Berarti kan kalau dia secara lurus itu kalau yang B itu 3 kali kan katanya. Berarti tinggal gini aja, 3 dikali 4 pangkat 2. Gitu. Yang ditanya cuma ini aja. Sampai sini aja. Yang itu 7 soal. Jadi itu enggak usah ini. Gitu. Kalau kayak gitu konsep 4. Baiklah, dari materi tentang eksponen ini dapat disimpulkan eksponen adalah bentuk penulisan perkalian berulang dari suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Dalam operasi eksponen, kita dapat menyederhanakan perhitungan dengan menggunakan sifat-sifat eksponen seperti video yang tadi sudah ditayangkan, seperti perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Jika bilangan pokoknya sama, maka dapat dijumlahkan saat dikalikan dan dikurangkan saat dibagi. Nah, dengan memahami sifat-sifat eksponen, perhitungan menjadi lebih mudah, cepat, dan rapi. Jadi begitu kira-kira fungsinya eksponen. Dan sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada kita. Tadi kan di video ada bagian A pangkat 0 sama dengan 1. Boleh nggak aku nanya konsep A pangkat 0 sama dengan 1 itu gimana?
Oh, kenapa dia satu terus ya? Apa yang pangkat 0 kenapanya? Ya kenapa satu dari saya? Itu karena kan kalau pangkat 0 kan nggak bisa maksudnya kalau 0 itu bisa misalkan kayak 2 pangkat 0 itu jadinya 2 pangkat 1 gitu kan. Enggak punya pangkat yang dengan atau punya pangkat yang dengan 0 itu punya 1. Nilai yang pangkat 2. Memang apapun itu yang dipangkat dengan Iya, dipangkat kan nggak maksudnya mungkin hanya satu. Iya, pasti motivasinya satu, pasti ada sebabnya. Ya mungkin itu kita pelajari di pertemuan berikutnya atau di materi sebelumnya. Yang kami presentasikan hari ini itu sesuai rumus eksponen saja gitu. Itu udah aturan dari sananya. Padahal Oh, betul. Itu kan termasuk. Ya itu kan termasuk kan perpangkatan baru. Ini perpangkatan baru. Ya udah teman kalian ada yang tahu kalau menjawab dengarkan. Nilainya turun. Udah tahu. Belum benarnya. Ya udah jelaskan nanti biar langsung mungkin ada yang belum tahu. Misalnya kita pakai lipatan 2 ya, kan 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 4. Coba ngikutnya mundur. 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 1 1 2 kan. Itu kan akan dibagi 2 terus kan. Kalau dibagi 2 lagi berapa jadi? Kalau pangkat 0 dibagi 2 lagi berapa? Kalau sesuai eksponensial jelas. Itu dia konsepnya. Iya, sesuai eksponensial. A pangkat B sama dengan C, B sama dengan C kali A. Kalau kan A pangkat B sama dengan C, A kali C sama dengan B. Jadi kan kalau Ya. 0 itu kan nggak bakal ada angkanya 1 itu. Satu ya. Gitulah. Aku udah tahu makanya. Tadi tahu. Siapa yang tahu itu? Silakan jelaskan dulu. Udah. Sesuai eksponen. Ya, itu. Ya udah, yang kayak mana coba? Yang kayak mana eksponennya? Pembagian semuanya. Tahu pangkat Bisa lipatan 2 ya. Tahu. Ada lah Nah, ada sendiri. gimana nih? Makin naik kan lipatan 2 kalau pangkat ini apa ya? 2 kali lipat itu kan 2, 4, 6. Jadi 2 kali 3 angka 3. Iya lah, Iya. salah. Juga bagi 3. 9 bagi 3 lagi, 3 bagi 3 lagi. Udah, konsepnya. Turun. Gitu tuh saya. Udah. Oh ya, A kali B tetap C. Udah lah mulai. Kali D bagi Ya. Atau ada pendapat lain? Pendapat dulu nyala. Ya, namanya jalan.